فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita nikmati, kita syukuri hadir di majlis yang paling mulia ini. Salat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswah kita, Nabi yang terus kita jadikan contoh dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan tentang adzan. Adzan yang tiap hari kita dengar adalah bagian dari cara Allah mengingatkan kita dari kesibukan kita, dari kelalaian kita. Kecuali adzan subuh. Kalau adzan subuh kan nggak kedengeran ya, karena lagi tidur. Ya. Kalau zuhur kedengaran, asar kedengaran, maghrib kedengaran, isya kedengaran, tapi pura-pura enggak dengar bisa jadi. Kalau subuh memang saya enggak dengar adzan. Iya, orang lagi tidur. Ya. Nah, maka adzan yang kita dengar itu sudah tentu bagian yang terus kita jadikan sebagai peringatan dari Allah. Ada beberapa sifat adzan. Artinya adzan yang kita dengar setiap hari itu ada model adzan yang lain. Kalimatnya sama, cuma pengulangannya saja yang berbeda. Jadi kalimat adzan ya dari awal sampai akhir sama. Makanya nanti ada adzan ini beberapa arba'u sifatil masyhurah. Ada empat model adzan. Ya. Sekali-kali boleh juga dicoba di Masjid Kuba adzan yang jarang didengar orang gitu kan. Tapi adzan juga tetap. Ya, kita lihat nanti. Pertama, sifat adzan tasniyatut takbir fihi wa tarbi'u syahadatain wa baqi fi masna. Yang pertama modelnya takbirnya 2 kali. Adzan yang kita dengar takbirnya berapa kali? 4 lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kan? Nah, ini ada yang 2. Ya. Jadi nanti ketika muadzin adzan 2 kali, ya takbirnya boleh. Walaupun sebetulnya maksudnya bukan 2 kali, lupa aja dia kali. Tapi benar juga, tidak salah itu, ya. Karena ada sifat adzan yang pertama. Yang lainnya 2 kali. Kecuali tarbi'u syahadatain. Syahadatnya 4 kali. Nah, biasanya kan kita 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar 2 kali. Ini 4. Wa huwa madhabu ahlil Madinah Malik wa ghairuh. Wakhtaral mutaakhirun min ashabi Malik at-tarji wa huwa ayyusna asyhadatain awalan khofiyan summa yusannihima marratan saniyah marfu'as saut. Ternyata adzan yang seperti ini itu ahlul Madinah. Adzan di Madinah sama di Mekah sama enggak, Pak? Enggak perhatiin ya gitu ya. Iya. Kalau dilihat dari sini, wallahu alam sekarang masih berjalan atau tidak. Jadi takbirnya 2 kali, kemudian syahadatnya 4 kali. Ini dikatakan madhabu ahlil Madinah, yaitu Imam
Malik. Walaupun ada pendapat yang waqtaral mutaakhirun min ashabi Malik ayyusna syahadatain, tadi syahadatnya 4, ini 2. Nah, cuma 2 itu pengertiannya syahadat yang pertama suaranya tidak keras, syahadat yang keduanya keras. Jadi tetap 4 kali. Yang kedua sifat asaniyah adanul makkiyin, adzan orang-orang Mekah. Wabi qala Syafi'i, juga menurut pendapat Imam Syafi'i, wa tarbi'ut takbiril awal wa syahadatain. Nah, kalau ini adzan yang biasa kita lakukan. Ya, takbirnya 4, kemudian syahadatnya 2 kali dan sisa yang lainnya semua 2 kali. Yang ketiga adzanul kufiyin, orang Kufah. Tarbi'ut takbiratil ula, 4 kali takbirnya. Kemudian yang lainnya 2. Dan ini pendapat Imam Abu Hanifah. Yang keempat adzanul basriyin, orang Basrah. Takbirnya 4 kali, syahadatnya 3 kali. Taslisu syahadatain, wa hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, yubda bi asyhadu an la ilallah hatta yasil ila hayya 'alal falah, summa yu'idu kadzalika maratan saniyah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kemudian balik lagi. Jangan bikin bingung ya, ini yang penting tahu aja. Ya. Jadi yang kalau di Ahlul Basrah ini asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Balik lagi sampai 3 kali. Kenapa mereka berbeda pendapat? Nah, ini dia. Ya. Jadi terjadi perbedaan adzan tadi sampai 4 model. Ya. Wasababu fi ikhtilafi kulli wahidin min haulail arba. Sekarang berbeda kaitannya dengan 4 kali. Ya. Tadi kan ada yang 2, ada yang 4, ada yang 3. Faraqa ikhtilaful asar fi dzalika wa ikhtilafu ittisalil amal inda kulli wahidin minhum. Yaitu berbeda karena kaitannya ada hadis yang menjelaskan. Dan kedua adalah al-amal inda kulli wahidin minhum, kebiasaan di tempat tersebut. Wa dzalika annal madaniyin yahtajuna limadhabim bil amalil muttasil bidzalika fil Madinah. Jadi kebiasaan yang ada pada orang-orang Madinah waktu itu. Wal makkiyuna kadzalika aidan yahtajuna bil amalil muttasil indahum bidzalik. Sama juga orang-orang Mekah melakukannya memang dari dulu seperti itu adzannya kira-kira. Wa kadzalika kufiyun wal basriyun. Jadi apa yang dilakukan dengan berbedanya tadi itu memang di samping ada riwayat hadis, juga kebiasaan yang sudah berjalan lama di tempat tersebut. Karena kebiasaan itu menjadi bagian juga menjadi hukum. Al-adah muhakkamah. Tapi kalau kebiasaan ngantuk nggak boleh dijadiin hukum. Ya. Jadi kalau jangan itu, ya nggak ada dalilnya kalau itu. Amma tasniyatut takfir fi awlihi ala madhabi ahlil hujjat. Waruya min turukin sahah an Abi Mahdur wa Abdullah ibn Zaid al-Ansari. Wa Abi Mahdurah wa inda Abdullah ibn Zaid. Itu beberapa riwayat, walaupun di sini tidak dijelaskan, hanya riwayat. Jelaskan ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
model adzan yang biasa kita tidak dengar. Di sini ada 4 model. Minimal tahu saja dulu, ya. Mau diamalin juga boleh, cuma yang ngamalin kan muadzin doang kalau ini. Ya, muadzin kata yang dengar, ini adzan salah semua gitu kan. Padahal betul, cuma yang dengerinnya adzan. Sekarang hukum adzan. Bagaimana hukum adzan? Ikhtalafal ulama fi hukmil adzan. Ulama berbeda pendapat tentang hukum adzan. Hal huwa atau sunnah muakkadah. Pernah nggak di masjid ini nggak adzan? Muadzin. Pernah nggak adzan? Sekali-kali nggak usah adzan. Kenapa? Orang adzan nggak wajib sih begitu. Ya. Tapi kebiasaannya kan tetap kita adzan. Pasti orang protes. Wa in apakah wajib datang ke masjid dia adzan. Setiap orang adzan. Ya, kalau fardu kifayah kan cukup satu orang. Andaikan wajibnya itu adalah wajib ain, satu orang fardu kifayah. Imam Malik ala masajidul jamaat. Nah, kata Imam Malik, adzan itu wajib kalau masjid itu memang digunakan untuk sholat berjamaah. Bahkan juga dikatakan sunnah. Walam yarahu alal munfarid la fardhon wala sunnah. Tapi untuk pribadi kata Imam Malik, wajib juga enggak, sunnah juga enggak. Artinya kalau nanti ada yang berpendapat sunnah, ya, baru datang ke masjid dia adzan. Itu kenapa adzan? Kan sunnah buat pribadi. Repot juga ya. Nah, makanya kata Imam Malik, kaitannya dengan pribadi la fardhon wala sunnah. Tidak wajib dan juga tidak sunnah. Itu pendapat. Wa qala huwa wajib alal a'yan. Ini kalau menurut ahli dzahir wajib bagi setiap orang. Ramai banget masjid berarti. Karena begitu dia datang ke masjid adzan, datang ke masjid adzan. Ada 50 amalan. Kan wajib. Ba'duhum fi safarin au fi hadarin. Jadi kalau pendapat yang lain mengatakan tidak disebutkan ini humnya kembalinya kemana. Mereka mengatakan kalau rombongan atau rombongan itu dikatakan dia tetap harus adzan. Kan Pandang ini ngadain tur 10 orang, 20 orang, sampailah datang ke masjid. Nah, Pandang harus adzan dulu itu. Karena si dari gebugin orang di situ. Tadi udah saya ngamalin ilmu yang saya baru dapat, kalau safar juga diwajibkan adzan. Wa qala ba'dhum fis safar. Nah, jadi kaitannya dengan
safar itu, rombongan, kan biasa kita rombongan datang ke masjid itu kan. Mungkin juga sudah sholat rombongan baru. Pertanyaannya, adzan itu untuk orang sholat, kita mau sholat. Ya, nanti ada penjelasan lebih detail. Wattafaqa Syafi'i wa Abu Hanifah ala annahu sunnatun lil munfarid wal jamaah illa annahu akidun fi haqqil jamaah. Tapi Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah kaitannya dengan hukum adzan ini, mereka mengatakan sunnah lil munfarid wal jamaah. Sunnah buat pribadi-pribadi dan juga jamaah. Cuma sunnahnya kepada jamaah itu lebih diutamakan. Artinya tidak usah adzan sendiri-sendiri. Cukup satu orang mewakili jamaah. Gitu. Qala Abu Umar wa tafaqal kadah au fardun alal misri. Abu Umar, setiap orang bersepakat bahwa ada fardun, kalaupun wajib itu wajibnya untuk jamaah. Apa dasarnya? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'an nida lam yugir wa idza lam yasma'hu aghara. Rasulullah mendengar adzan enggak marah. Tapi kalau enggak dengar adzan marah. Kalau dia dengar adzan, tapi kalau enggak dengar adzan marah. Artinya apa itu? Ya tetap harus ada adzan. Ya. Walaupun pengertian ketika Rasul menyatakan kalau ada, tapi kalau enggak ada adzan marah. Nah, maka akhirnya dengan dalil ini ada yang mengatakan wajib. Tapi mu'aradah dzahiril asar. Nah, tadi yang menyebabkan berbeda pendapatnya karena hadis tadi jelas kan, kalau Rasulullah mendengar adzan enggak marah, tapi kalau tidak ada adzan marah. Maka muncul penafsiran atau perbedaan pendapat di sini. Wadzalika annahu sabata anna Rasulullah SAW qala li Malik ibnul Juwairisas wali sahibi idza kuntuma. Ini riwayat lain. Idza kuntuma fi safarin fa'adzana wa aqima waliyaukumukuma akbarukuma. Kalau kamu berdua sedang melaksanakan safar, maka adzan dan dirikan sholat dan jadikan satu dari kamu menjadi imam akbarukum, yaitu yang lebih tua. Jadi kalau antum jalan berdua, ini safar, ya. Kemudian kata Rasulullah adzan dan salah satu dari kamu jadi imam. Ini ada kalimat akbarukuma, yang jadi imam yang lebih tua. Yang lebih tua berarti maksudnya adalah yang lebih bisa sudah tentu. Karena ada kaitannya dengan imam ini kan, bukan yang paling utamanya bukan tua. Apa yang paling utama? Fasohah. Afsah yang paling afsah. Jadi kalau
ukuran. Makanya dalam menjadi pemimpin itu bukan ukurannya tua. Apalagi udah tua beneran gitu kan. Ukurannya adalah yang paling pinter. Kalau Quran menyebutnya adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Pemimpin itu bastotan fil ilmi wal jismi. Wawasan pengetahuannya luas dan badan. Kalau udah tua makannya segagaganya udah tua, jalan aja berat dia. Ya, kata Allah bastotan fil ilmi wal jismi. Ya. Oh, lihat Soekarno kan gagah tuh Soekarno tuh ya. Ya. Ketika mau jadi maka dipikir dulu. Gagah gitu kan. Dan memang Quran menyatakan begitu. Dikatakan akbarukuma. Wa kadzalika maruya min ittisali amalih bihi fil jamaah. Jadi kaitannya dengan adzan ini adalah dalam rangka mewujudkan mau sholat berjamaah. Bapak mau sholat sendirian, perlu adzan nggak? Ya boleh, kalau tadi yang berpendapat munfaridan mengatakan adzan ya adzan. Tapi kalau Bapak adzan ya jangan kencang-kencang adzannya. Ya. Artinya secara hukum Faman fahima min hadzal wujub mutlaqan qala inau fardun alal jamaah. Maka dari dua hadis tadi, jamaah yang dimuliakan Allah, hadis Rasulullah, tapi kalau enggak dengar adzan dia marah. Hadis yang kedua menunjukkan kepada orang kalau dia safar, ini hanya berdua safarnya ini, maka ketika berdua itu safar datang waktu sholat, maka dia dianjurkan adzan lalu sholat berjamaah. Dua hadis ini menjadi bagian hukumnya atau istimbat hukumnya. Faman fahima min hadzal wujub mutlaqan qala. Ada yang mengatakan wajibnya itu menjadi bagian yang tidak boleh ditinggalkan walaupun fardu alal a'yan au alal jamaah. Apakah kalau wajib ini wajibnya menjadi wajib ain atau jamaah? Wa huwa ladzi haqa Ibnul Mughlis an Daud. Jadi kalimatnya adzan itu wajib. Tapi wajibnya ini wajibul ayun, a'yan, atau wajibul jamaah. Itu kaitannya dengan dalil tadi. Maka dengan dalil itu ada yang berpendapat wajib ain, ada yang berpendapat cukup mewakili jamaah. Yang sekarang yang banyak di masjid nggak ada kan tiap orang adzan ya. Yang ada adalah cukup mewakili jamaah, berarti fardu kifayah. Waman fahima minhu ad-du'a ilal itimalis shalah. Qala innahu sunnatul masajid au fardun fil mawadi'il lati yajtami ilaiha al jamaah. Kalau adzan itu dipahami adalah memanggil. Ya. Makanya kalau adzan itu kok kedengaran ke tempat yang lain. Kalau dipahami adzan itu adalah memanggil ila ittima'i shalah. Fungsi adzan itu memanggil orang untuk sholat. Maka sunnatul masajid au fardun. Dengan dia fungsinya memanggil, maka adzan itu ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Fi mawadi'il lati yajtami ilayya al-jamaah. Yaitu di mana adzan itu untuk
mengumpulkan orang, mengajak orang untuk sholat berjamaah. Nah sekarang kalau misalkan masjid udah penuh, perlu adzan nggak? Kalau fungsinya memanggil, ngapain adzan? Udah pada datang. Kenapa kita selalu adzan? Ya, berharap orang yang adzan itu bisa memanggil yang belum datang. Ini tadi adzan, udah pada datang belum ke sini? Ada yang masih belum datang, ada nggak? Ada. Makanya tetap kita gunakan adzan. Nanti kita akan mendapatkan adzan subuh 2 kali. Ya. Di Mekah Madinah tuh adzan subuh berapa kali? 2. Kenapa 2? Karena adzan pertama ngebangunin. Adzan pertama ngebangunin, habis adzan tidur lagi kan? Akhirnya adzan lagi gitu kan? Ketika waktunya. Nih, Masjid Kuba mau nggak adzan subuh 2 kali? Iya, biar jadi model. Ya. Nanti orang aneh memang. Ya. Itu pahalanya lebih banyak tuh. Orang adzan kaget gitu kan ya. Begitu dia begitu kaget langsung sholat subuh. Kalau belum biasa. Ya. Habis itu dia tidur lagi. Adzan lagi, dia bingung. Oh, tadi ternyata baru jam 3. Artinya ini ada sunnahnya maksud saya. Ya. Yang walaupun kalau kita jadikan dasar sebetulnya ya. Insya Allah yang diadakan orang kalau udah bangun susah tidur lagi kan? Ya bagus. Waduh, mana mau tidur lagi susah, ya udah berarti sholat tahajud. Mana Pak Ketua DKM? Besok adzan 2 kali subuh ya. Kita lihat nih. Maksudnya ada manfaatnya enggak gitu, kita lihat nanti. Dan itu tidak menyalahi syariat maksud saya, ya. Tapi mudah-mudahan hikmahnya lebih banyak. Cuma kalau ada yang tahu begitu adzan baru juga jam 3 gue tidur lagi aja dah. Ntar bangun jam 5 dia. Iya. Wa amma waktul adzan fatafaqal jami' ala la yu'adzin li shalah qabla waqtiha. Waktul adzan itu jangan sampai adzan kecuali kalau waktunya sudah datang. Itu sepakat ulama itu. Ya. Ma ada subuh. Salat subuh. Fa inam ikhtalafu fiha. Karena pada faktanya salat subuh itu adzannya sebelum waktunya, lalu nanti yang kedua setelah waktunya. Walaupun ini masih berbeda pendapat. Karena berbeda pendapat nanti kita mau milih yang mana coba. Fadhahaba Malik wa Syafi'i lana yajuju ayu adin laha qoblal fajr. Kata Imam Malik dan Imam Syafi'i boleh adzan sebelum waktunya, tapi khusus waktu subuh ya. Jangan Bapak adzan zuhur 2 kali. Enggak ada sunnahnya. Ya, kalau subuh ada, walaupun masih hilaf, tapi Imam Malik dan Imam Syafi'i menyatakan boleh adzan ya qoblal fajri, artinya sebelum waktu subuhnya datang. Wa mana adalika Abu Hanifah, tapi Abu Hanifah mengatakan tidak. Ya. Menyatakan tidak boleh adzan sebelum waktunya. Wa qala qaumun, pendapat yang ketiga kaum, la budda lis subhi idza adzana la qoblal fadhi min adanil ba'dal fajri. Li'annal wajib indahum huwal adzan ba'dal fajri. Kalau ada adzan yang sebelum subuh ya, itu nanti pas subuh harus adzan lagi. Karena
yang wajib itu adzannya adalah ketika waktu subuhnya sudah sampai. Wa qala Abu Muhammad Ibnu Hazm, la budala min adzanin ba'dal waqti. Wa in adzana qoblal waqti jaza idza kana bainahuma zaman yasiru qadra ma yahbitul awal wa yas'udu sani. Imam Abu Ahmad Ibnu Hazm mengatakan boleh adzan pada sebelum waktunya, tapi begitu pada waktunya harus adzan lagi. Kenapa mereka berbeda pendapat kaitannya adzan subuh? Yang satu mengatakan boleh adzan sebelum waktu subuh, tapi nanti harus adzan pas waktu subuh sudah datang. Mengatakan yang satu tidak boleh adzan, cukup pada waktunya saja, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Kita lihat apa yang menyebabkan mereka berbeda pendapat. Innahu waroda pidzalika hadisani muta'aridoni. Karena ada dua hadis, dan hadis ini secara dohir muta'aridoni, bertentangan. Sekali lagi saya katakan, melihat hadis yang dikatakan bertentangan ini jangan dipahami Allah plin-plan. Awas ya, jangan keliru memahaminya. Ya, karena ini lebih kepada, makanya adzan ini kembali kepada kebiasaannya. Walaupun sudah tentu apa yang dilakukan ini berdasarkan hadis. Hadis itu dari mana? Dari Rasulullah. Rasulullah dari mana? Dari wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Makanya kalau sudah kaitannya Quran, hadis, ya, kita tidak mungkin menyalahi Quran dan hadis. Walaupun kadang-kadang ada yang ini hadisnya dhaif. Hadis dhaif bukan berarti dia bukan hadis, bisa saja dia hadis. Cuma memang dalam periwayatannya ada masalah, itu doang sebetulnya. Ya. Tapi tetap bisa jadi hadis dhaif itu adalah hadis. Makanya juga kita tidak boleh lalu menjadikan hadis dhaif itu tidak bisa dijadikan dasar. Boleh bisa jadikan dasar, walaupun bukan dasar untuk halal dan haram. Dalam ilmu mustalah hadis begitu teorinya. Mereka berbeda pendapat. Pertama, ahadumal hadis al-masyhur as-sabit wa qaulu alaihi salatu wasalam. Inna bilalan yunadi bil-lailin. Fakulu washrabu hatta yunadiya ibnu ummi maktum. Wa kana ibnu ummi maktum rajulan a'ma. La yunadi hatta yuqalu lahu asbahta. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa Bilal yunadi bilail. Bilal ini dia adzan ketika malam. Malam pengertiannya adalah sebelum waktu subuh. Fakulu washrabu. Salah satunya adalah mengingatkan supaya mereka makan dan minum. Kaitannya berarti untuk apa tuh? Sahur. Hatta yunadi ibnu ummi maktum. Lalu nanti Ummu Maktum adzan lagi waktunya sudah datang. Jadi Ummu Maktum itu kan rojulan a'ma. Dia itu buta sehingga tidak bisa melihat waktu. Nah, kapan dia adzan? Kalau dia diingetin asbahta, udah subuh baru dia adzan. Kalau sekarang kan
Waktunya mungkin nggak bisa ngelihat, tapi ada suaranya, ngek, nah udah adzan. Ya alarm, ada waktunya. Nah waktu itu belum ada, ya. Maka Bilal kalau adzan diingetin sama yang lain, asbahta, asbahta. Bilal, udah subuh, Imam Maktum, baru dia adzan. Jadi hadis yang pertama ini Bilal adzan yang pertama, kemudian setelah itu Ummu Maktum yang keduanya. Hadis yang kedua, Anna Bilal adzana qabla tulu'il fajri. Fa amarahu Nabi ayyarji'a fayunadi ala innal abda qad nama. Bilal adzan dia sebelum waktu subuh. Sebelum waktu subuh dia adzan. Lalu Nabi memerintahkan lagi kepada Bilal supaya adzan pada waktu yang keduanya atau pada waktu subuh sudah datang. Apa kata Rasulullah? Innal abda qad nama. Bilal adzan lagi. Bisa jadi ada yang masih tidur. Adzan yang pertama, ada nggak yang nggak bangun tuh? Ada. Ya. Maka bisa jadi ada yang masih tidur. Maka akhirnya Rasulullah memerintahkan adzan yang kedua kali. Nah, sekarang kalau misal di Masjid Kuba mau adzan yang kedua kali, ini riwayatnya ada. Ya. Ada nggak di tempat, pernah nggak antum dengar adzan 2 kali subuh? Selain di Mekah dan Madinah, belum ada ya? Nah, kalau gitu di Kuba aja dah. Ngingetin orang, ya di Kuba ngingetin jam 3, 1 jam sebelum waktu fajar lah ya. Ya bisa jadi heboh juga sih. Tapi hebohnya heboh bener apa enggak? Bener. Nah, hebohnya heboh bener. Sehingga orang bilang, oh itu kayak di Mekah dan Madinah, kan cakep itu. Ya, sehingga orang ingat, ya Allah mudah-mudahan saya pengen dengar adzan yang sebenarnya, jangan di Kuba, di Royal gitu kan. Doanya nanti panjang itu. Ya, nanti DKM merapat dah itu. Ya, gimana? Cuma kata muadzin, ya gue bangun rada pagian dong. Nah ini kata muadzin, wah tugas berat ini nih. Ya, biasanya bangun mau menjelang subuh, ini 1 jam sebelum subuh. Tidak apa-apa. Ya. Wa hadisul muhijajin asbat. Wa hadisul kufin aidan kharaja Abu Dawud. Wa kasirun min ahlil ilmi. Padhahaban nas fi hadainil hadisaini imadhabul jam'i wa imam madhabut tarjih. Karena 2 hadis tadi bertentangan, saya sudah berkali-kali jelaskan dan mudah-mudahan semakin paham. Kalau 2 hadis yang bertentangan ini ada 2 metode. 1 dengan madhabul jam'i, 2 madhabut tarjih. Kalau bertentangan ini bisa nggak digabung? Ya. Jadi hadis yang pertama itu kaitannya dengan menyatakan ketika Bilal adzan, kemudian yang kedua adzan udah digabung aja. Berarti apa? Bisa sebelum subuh sudah adzan, bisa juga pas waktu subuh saja. Itu kalau kita mau mengambil namanya thariqatul jam'i. Kalau thariqatul tarjih mengambil salah satunya. Maka mengambil misalkan adzannya Bilal sebelum fajar, lalu adzan lagi setelah waktu fajar datang. Itu namanya madhabut tarjih, memilih salah satunya. Maka memilih presiden itu madhab apa berarti? Tarjih dulu. Kan ada 3 tarjih, yang dipilih berapa? Yang milih 1, tidak boleh 2. Oh enggak mau digabung, enggak boleh. Kalau madhabut tarjih itu memilih 1 dari yang ada. Ini kan 2 hadis berlawanan.
Kalau boleh digabung, boleh, namanya thariqatul jam'i, itu boleh. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin, maka thariqatut tarjih. Muhammadiyah sudah mentarjih bahwa puasa jatuh pada tanggal 11 Maret. Nah, itu Muhammadiyah. Itu majelis tarjihnya ya sudah mengistimbat puasa mereka Muhammadiyah tanggal 11 Maret. Itu namanya tarjih. Karena tadi antara hisab dan ru'ya bisa jadi terjadi perbedaan. Maka dibuatlah dia mengambil madhab tarjih, hanya memilih hisab. Nah, kalau hisab sudah bisa enggak menunggu lagi ru'yah. Ya, enggak menunggu lagi ru'yah. Nah, itu namanya madhabut tarjih. Maka memilih presiden ini madhabut tarjih. Dari yang 3 itu kita harus milih 1. Tidak boleh 2 apalagi 3. Itu namanya madhabut tarjih. Lagian yang menang juga bakal 1, nggak mungkin 2, nggak mungkin 3. Iya. Fa amma man madhabut tarjih fal hujayun kainam qala hadis Bilal asbat wal masilahi aujab. Maka yang mengambil hadis tarjih yang dia itu hujajiyun, hadis yang kedua, nah, berarti adzannya itu 2 kali. Ya, sebelum waktunya dan setelah waktunya. Tapi perlu juga direnungkan ya untuk menjadikan adzan 2 kali tadi. Kira-kira ada manfaatnya enggak 2 kali tadi? Ada manfaatnya atau lebih banyak madorotnya kira-kira? Nah, coba nanti dianalisa. Ya. Kayaknya madorotnya itu. Ya, karena dia udah bangun duluan gitu. Tapi ya enggak. Ya, bangun ya, sholat tahajud gitu kan. Makanya muadzinnya kan ada 2. Kali yang 1 bangun dulu, habis itu tidur lagi setelah tahajud. Tapi kalau untuk jamaah, kira-kira manfaatnya. Maksud perbedaan pendapat mendapatkan kesimpulan. Kan kalau sementara ini yang kita tahu adzan sekali gitu kan? Itu sudah ittifaq. Tapi untuk subuh ternyata ada yang berpendapat 2 kali. Tapi untuk selain subuh enggak ada. Ya, selain subuh tidak ada berbeda pendapat adzan 2 kali, enggak ada. Yang ada hanya subuh. Nah, maka ini harus menjadi bagian pelajaran kita. Kenapa adzan subuh ada 2 kali? Nah, karena tadi seperti tadi. Nah, makanya kalau mau dianalisa oleh DKM silakan, ya. Sehingga nanti kalau terjadi 2 kali adzan, ya, kira-kira manfaatnya lebih banyak atau tidak buat jamaah. Karena 2 itu juga ada sunnahnya, 1 juga ada sunnahnya. Sama dengan adzan 2 kali itu adzan qoblal jum'ah ya. 2 kali. Ada yang sekali, ada yang 2 kali. Saya mendapatkan masjid itu adzannya sekali. Alhamdulillah masih kosong. Adzannya cuma sekali. Jadi begitu saya naik ke mimbar itu, jamaahnya belum banyak yang datang. Maka kalau gitu mesti pakainya teorinya adzannya 2 kali. Saya kasih tahu sama pengurus DKM-nya. Jawabannya bukan begitu. Di sini mah sama aja 2-3 kali juga sama aja begini Ustaz. Begitu dia bilang. Mestinya kan ada yang sunnahnya 2 kali. Coba dicoba dulu 2 kali kan. Nah kita lihat. Jadi kan itu punya, insya Allah punya fungsi. Makanya sekarang kalau kita mau bisa menjadikan adzan subuh ini 2 kali. Nah seperti apa? Walaupun sudah tentu akan heboh. Karena belum terbiasa mendengar adzan 2 kali.
Wa amma man dhahaba madhhabul jam'i falil kufin dalikanum qalu yuhtamal ayyakuna nida'u Bilal fi waqtin bisyak fihi fi tulu'il fajri. Memang ada yang pendapat kenapa adanya 2 kali? Bisa jadi ini yang menyatakan madhabnya madhab jam'u, dijamak, digabung. Karena yang pertama itu masih syak. Artinya waktunya belum datang. Maka nanti dikuatkan pada waktu ketika waktu subuhnya sudah datang. Li'annahu kana fi basarihi du'fun. Karena memang dia menganggap adzan yang pertama itu adalah lemah hadisnya. Kalau soal nanti kualitas hadis berbeda pendapat imam itu biasa. Yang satu mengatakan hadis sahih, yang satu belum tentu mengatakan hadis itu sahih. Wa yakunu nida Ibnu Ummi Maktum fi waqtin yatayaqqan fi tulu'il fajri. Wa yadullu ala dzalika ruya an Aisyah anha qalat lam yakun baina udun adanihima illa biqadri ma yahbit hada wa yas'ud hada. Jadi kaitannya dengan adzan 2 kali itu adalah yang pertama adzan, lalu nanti yang kedua adzan. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal nanti kalau memang perlu adzan 2 kali ya silakan, ilmunya sudah dapat ini. Ya. Jadi adzan sekali aja dah. Itu udah biasa, ilmu biasa dah tuh ya. Ilmu umum dah. Nah, sekarang kalau kita mau adzan 2 kali berarti kita mendapatkan sunnah tadi. Walaupun sudah tentu apakah mungkin kita melakukan adzan 2 kali? Karena kaitannya dengan kebiasaan. Karena biasanya kalau adat itu berlawanan jadi ngadat. Adat itu al-adah, kebiasaan. Kalau orang keluar dari kebiasaan maka akhirnya ngadat kalau orang Sunda, ngambek. Nah, sekarang kalau kebiasaan ini kita rubah, apakah memang ngambek atau justru malah ada hikmahnya? Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang